paling tidak teman-teman sekalian, sebagaimana guru kita Insan Tutor, Blian Tutor, Online Tutor telah menyampaikan, telah memberikan panduan kepada kita bahwa ukuran kualitas konten kita sebagai YouTuber pemula ada dua hal yang secara mendasar. Yang pertama adalah bagaimana video kita bisa termuat minimal dua hal. Yang pertama, konten yang dapat memberikan edukasi, memberikan pencerahan, memberikan manfaat kepada para penonton, para subscriber. Kalau kita sebagai YouTuber pemula mampu membuat konten, mampu membuat video yang bisa memberikan manfaat, itu adalah sudah termasuk konten yang berkualitas untuk ukuran standar kita sebagai YouTuber pemula. Insan Tutor selalu menyampaikan kepada kita bahwa kualitas konten yang berkualitas bagi kita sebagai YouTuber pemula bukanlah konten yang di dalam membuat konten yang penuh dengan fasilitas yang bagus, bukan konten yang harus dengan HP yang bagus, harus dengan HP yang mahal atau kamera yang mahal. Yang paling penting bagi kita sebagai YouTuber pemula adalah bagaimana konten itu minimal memuat konten yang dapat memberikan hiburan, konten yang dapat memberikan edukasi, dapat memberikan manfaat. Ada manfaat yang bisa dipetik, ada manfaat yang bisa diambil oleh para subscriber atau para. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam YouTuber pemula. Semangat teman-teman sekalian YouTuber pemula dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama membahas hal-hal yang harus menjadi perhatian bagi kita, harus menjadi peringatan bagi kita semua bahwa di dalam menjalani tahapan-tahapan persiapan sebagai seorang YouTuber pemula, tentu kita harus terus mempersiapkan diri kita. Bagaimana mempersiapkan mental kita, bagaimana mempersiapkan semangat kita, bagaimana mempersiapkan diri kita agar di dalam menjalani tahapan-tahapan persiapan ini kita terus secara konsisten dapat menjalani aktivitas kita sebagai seorang YouTuber pemula. Nah, teman-teman sekalian, pada kesempatan ini hal yang sangat penting selalu kita saling belajar, saling mengingatkan. Karena kita semua teman-teman sekalian bahwa kita semua ini adalah pemula, dan terus kita saling mengingatkan, saling memotivasi. Bagaimana kita sebagai seorang YouTuber pemula tentu kita harus terus memberikan, saling memotivasi, saling memberikan semangat. Oleh karena teman-teman sekalian, sebagaimana kita telah melihat perkembangan terakhir-terakhir ini, para YouTuber sukses, para YouTuber panutan kita telah diserang banyak hater-hater, banyak komen-komen yang seakan-akan menyudutkan, tetapi itu semua bukan halangan bagi kita. Itulah sebabnya teman-teman, kita harus terus merapatkan barisan kita. Kita terus meningkatkan kualitas mental kita agar di dalam menjalani, agar di dalam menghadapi tantangan-tantangan yang akan kita hadapi di dalam perjalanan persiapan kita sebagai seorang YouTuber pemula. Tentu kita sudah siap, kita sudah menguatkan mental kita. Ini sangat penting teman-teman sekalian. Oleh karena sekali lagi bahwa di dalam perjalanan kita sebagai seorang YouTuber pemula ada tantangan-tantangan yang terus menghadang kita di depan. Ada tantangan-tantangan, ada kendala-kendala yang terus kita akan hadapi. Tetapi yakin teman-teman sekalian, ketika kita betul-betul persiapkan mental, semangat kita,
lalu kemudian kita secara konsisten menjalani aktivitas kita sebagai seorang YouTuber pemula. Tentu teman-teman sekalian, semua itu tantangan-tantangan yang akan kita hadapi, tantangan-tantangan yang menghadang kita tidak berarti, dan yakin dan percaya kita akan mampu menjalaninya. Nah teman-teman sekalian, YouTuber pemula, pada kesempatan kali ini saya ingin kembali kita mengingatkan kepada kita semua. Saya terus di setiap konten, di setiap video yang kita upload, terus saja saya tidak henti-hentinya mengingatkan kepada kita, karena itu adalah bahagian memberikan edukasi kepada diri saya, mengingatkan kepada diri saya bahwa sesungguhnya sebagai seorang YouTuber pemula, kita harus tetap konsisten, kita harus tetap dengan sabar, dengan ikhlas terus menjalani tahapan-tahapan persiapan yang akan kita jalani sebagai seorang YouTuber pemula. Nah, pada kesempatan ini ya teman-teman, kita akan membahas bagaimana seorang YouTuber pemula mempersiapkan konten yang bagus, konten yang berkualitas, konten yang mampu diterima oleh para penonton, para subscriber kita. Tentu teman-teman sekalian, kalau kita berbicara kualitas konten, konten yang berkualitas bagi kita sebagai seorang YouTuber pemula, tentu kita tidak bisa membandingkan kualitas konten yang disajikan atau yang di-upload oleh para YouTuber yang telah sukses. Paling tidak teman-teman sekalian, sebagaimana guru kita Insan Tutor, Blian Tutor, Online Tutor telah menyampaikan, telah memberikan panduan kepada kita bahwa ukuran kualitas konten kita sebagai YouTuber pemula ada dua hal yang secara mendasar. Yang pertama adalah bagaimana konten yang kita video kita bisa termuat minimal dua hal. Yang pertama, konten yang dapat memberikan edukasi, memberikan pencerahan, memberikan manfaat kepada para penonton, para subscriber. Kalau kita sebagai YouTuber pemula mampu membuat konten, mampu membuat video yang bisa memberikan manfaat, itu adalah sudah termasuk konten yang berkualitas untuk ukuran standar kita sebagai YouTuber pemula. Insan Tutor selalu menyampaikan kepada kita bahwa kualitas konten yang berkualitas bagi kita sebagai YouTuber pemula bukanlah konten yang di dalam membuat konten yang penuh dengan fasilitas yang bagus, bukan konten yang harus dengan HP yang bagus, harus dengan HP yang mahal atau kamera yang mahal. Yang paling penting bagi kita sebagai YouTuber pemula adalah bagaimana konten itu minimal memuat konten yang dapat memberikan hiburan, konten yang dapat memberikan edukasi, dapat memberikan manfaat. Ada manfaat yang bisa dipetik, ada manfaat yang bisa diambil oleh para subscriber atau para. Ini yang harus kita. Nah, oleh karena itu teman-teman sekalian, bahwa sebagai YouTuber pemula yang tentu teman-teman sekalian, kita sebagai YouTuber pemula tentu banyak kekurangan. Kita kekurangan dari sisi finansial, dari sisi fasilitas, dari sisi hal-hal lain. Kita serba kekurangan. Itulah sebabnya Insan Tutor menyampaikan kepada kita, memberikan kita jalan keluar yang sangat bijaksana sekali bagi kita sebagai YouTuber pemula, bahwa sebagai YouTuber pemula, ketika kita berbicara kualitas konten, ada dua hal yang harus termuat. Yang pertama adalah bagaimana konten kita mengandung edukasi, memberikan manfaat. Lalu kemudian yang kedua, memberikan hiburan, dapat menghibur para penonton. Dua hal inilah dulu yang kita
mulai berusaha, kita sama-sama belajar bagaimana konten kita memuat dua hal ini secara mendasar. Ini ya, kalau kita berbicara kualitas teman-teman sekalian, kualitas yang sebenarnya sebagai seorang YouTuber tentu kita tidak bisa mencapai, tetapi minimal di dalam membuat konten yang baik, konten yang berkualitas sesuai dengan standar pemula, cukup kita termuat dua hal itu, yaitu konten yang memberikan edukasi, memberikan manfaat dan dapat menghibur oleh para penonton. Itu dua hal ini yang harus kita berusaha teman-teman sekalian. Kita sama-sama pemula, mari kita terus belajar, mempelajari, berusaha semaksimal mungkin agar konten yang kita buat ini memberikan edukasi, memberikan manfaat, memberikan pelajaran. Ada pelajaran yang bisa diambil oleh para penonton, para subscriber kita. Dan di samping itu ada hiburan. Jadi sekali lagi teman-teman, bahwa secara mendasar dua hal ini yang harus kita usahakan, yang harus kita upayakan untuk bisa termuat di dalam konten yang kita sajikan, konten yang kita buat. Inilah yang dimaksud oleh Om Insan Tutor, bahwa berbicara kualitas konten bagi YouTuber pemula, tidaklah mungkin kita sebagai YouTuber pemula mampu membuat konten yang penuh dengan fasilitas, tetapi beliau dengan bijaksana menyarankan, memberikan jalan keluar bagi kita agar di dalam membuat konten kita cukup memasukkan muatan dua tadi itu, yaitu yang pertama bisa memberikan edukasi, manfaat, lalu kemudian minimal bisa menghibur para subscriber dan para penonton kita. Teman-teman sekalian, YouTuber pemula, tentu di samping hal-hal yang lain, yang pada intinya teman-teman sekalian, kita sesama YouTuber pemula, mari kita saling menyemangati, saling belajar, saling memberikan pengalaman, saling memberikan pelajaran sesuai dengan pengalaman kita masing-masing. Dan mari kita tetap bersemangat, tetap konsisten apapun yang menjadi tantangan kita secara eksternal. Tentu teman-teman sekalian, secara internal kita harus tetap juga berusaha untuk memperbaiki mental kita agar kita bisa mampu menahan kendala-kendala, tantangan-tantangan yang kita akan hadapi. Tetapi tantangan secara eksternal sebagaimana kita sudah dengarkan, baik dari Blian tutorial, dari online tutor, dari Insan Tutor, beliau telah telah menyampaikan kepada kita bahwa secara tersirat maupun secara langsung beliau menyampaikan bahwa sudah banyak hater, bahkan beliau sudah dilaporkan oleh akun-akun atau channel-channel yang tidak bertanggung jawab. Sehingga teman-teman sekalian, kita sebagai seorang YouTuber pemula tetap kita harus menguatkan mental kita, memperbaiki, berusaha untuk terus belajar. Tentu teman-teman sekalian, sekali lagi bahwa di dalam menjalani sebagai seorang YouTuber, apalagi kita sebagai YouTuber pemula, tidak semudah kita membalikan telapak tangan, tidak semudah apa yang kita setelah kita memulai lalu kemudian langsung kita mengharapkan hasil yang bagus. Tetapi ini adalah proses teman-teman sekalian, dan semua ini teman-teman sekalian sebagai motivasi bagi kita, sebagai motivasi bagi kita sebagai YouTuber pemula, bahwa apa yang kita jalani sekarang, apa yang kita lalui sekarang ini, itu semua sudah dilalui oleh para YouTuber. Proses yang kita jalani sekarang itu juga sudah dilalui oleh para YouTuber sukses sekarang, dan mereka telah memberikan panduan-panduan agar kita dengan mudah dapat menjalani. Dan teman-teman sekalian, tentu apa yang mereka berikan oleh para YouTuber besar, petunjuk, panduan, trik-trik yang mereka berikan itu semua adalah hasil daripada proses perjalanan mereka melalui tahapan mulai dari awal sampai mereka mencapai kesuksesan sekarang ini.
Teman-teman sekalian, demikian pembahasan kita pada kesempatan ini. Sekali lagi bahwa mari kita tetap bersemangat, mari kita kuatkan mental kita, mari kita terus konsisten. Kita harus menjalani dengan penuh keikhlasan. Kita harus tetap mengedepankan adab, tetap mengedepankan etika dan moralitas yang tinggi, agar kita di dalam menjalani tahapan-tahapan persiapan kita sebagai seorang YouTuber pemula dapat kita menjalani dengan baik, sopan, santun, dan rajin. Yang pasti teman-teman bahwa kita harus rajin mengupload video, kita harus rajin belajar dengan sungguh-sungguh secara baik. Kita harus ada jalan yang para YouTuber besar terutama Instant Tutor bagaimana proses belajar kita sebagai YouTuber pemula yang baik, yang cepat, yaitu kita amati, teliti dan modifikasi. Itulah proses pembelajaran proses belajar kita yang sangat cepat, yang sangat singkat untuk bisa kita di samping kita belajar menjalani, terus kita menjalani tahapan awal sebagai YouTuber pemula, kita terus juga belajar, kita terus juga mengasah kemampuan kita bagaimana membuat konten yang bagus. Hal yang harus kita sama-sama selalu mengingatkan teman-teman sekalian, sekali lagi bahwa apa yang saya sampaikan selaku YouTuber pemula ini adalah bahagian daripada mengingatkan diri saya agar kita sama-sama terus saling mengingatkan bahwa konten yang baik untuk ukuran kita sebagai YouTuber pemula adalah bagaimana konten kita memuat edukasi, hiburan bagi para penonton. Saya kira demikian teman-teman sekalian. Mudah-mudahan kita semua tetap diberikan kekuatan kesehatan kepada kita semua, dan tetap kita semangat di dalam menjalani aktivitas kita sebagai seorang YouTuber pemula. Demikian teman-teman sekalian, kekurangan dari diri saya mohon maaf, dan apabila ada hal-hal yang tidak sesuai dengan keinginan kita semua, sekali lagi sebagai YouTuber pemula tentu bahwa saya banyak kekurangan, banyak kelemahan-kelemahan. Ini adalah bahagian dari proses pembelajaran kita semua, terutama diri saya, dan mari kita terus belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.